Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok IRP 5 akan menjelaskan mengenai studi kasus kita, yaitu kegagalan manajemen stok saat promo di Greenmart dan solusinya melalui integrasi IRP Udo. Nama toko kita ini adalah Greenmart, bergerak di industri retail makanan organik menggunakan sistem IRP Udo. Greenmart merupakan jaringan retail makanan organik yang berkembang pesat di wilayah urban. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk sehat seperti sayur dan buah organik, camilan bebas gluten, hingga makanan kemasan ramah lingkungan. Dalam 5 tahun terakhir, Greenmart tumbuh dari 1 toko lokal menjadi 5 cabang berkat peningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat. Namun, pertumbuhan cepat ini membawa tantangan baru dalam manajemen operasional. Sistem yang sebelumnya terpisah antara departemen mulai menyulitkan koordinasi. Oleh karena itu, Greenmart memutuskan untuk mengadopsi sistem ERP Udo untuk mendukung integrasi lintas divisi, terutama bagian penjualan, gudang, pembelian, dan pemasaran. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong penjualan bulanan, Greenmart secara rutin mengadakan promo besar yang ditujukan kepada pelanggan setia. Mereka meluncurkan kampanye bertajuk Minggu Sehat yang menawarkan diskon menarik untuk berbagai produk populer. Kampanye ini dipromosikan secara masif melalui email dan media sosial menggunakan sistem CRM dan fitur survei pelanggan di Odoo. Respon awal sangat positif dengan lonjakan pembelian dari berbagai pelanggan. Namun kesuksesan awal ini justru mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem operasional Greenmart, terutama pada aspek manajemen stok dan proses pembelian. Salah satu produk unggulan, keripik kale organik, habis terjual dalam 2 hari pertama kampanye karena sistem point of sales atau POS, inventory dan purchase belum terintegrasi secara optimal. Tidak ada peringatan stok habis dari sistem inventory dan tidak terjadi pemicu restock otomatis dari sistem pembelian. Akibatnya banyak pelanggan kecewa karena produk yang diinginkan tidak tersedia. Hal ini berdampak langsung pada hilangnya potensi penjualan, penurunan kepuasan pelanggan sebagaimana tercermin dalam hasil survei, serta penurunan reputasi perusahaan. Ketidakterpaduan sistem juga membuat tim manajemen kehilangan kendali terhadap stok selama periode promo, memperparah kerugian yang seharusnya bisa dicegah dengan sistem yang terintegrasi dan responsif. Berikutnya ini adalah tabel dari modul, submodul, kasus atau masalah dari masing-masing submodul, integrasi antar modul dan PIC atau penanggung jawabnya. Yang pertama di sini ada submodul, ada modul sales yang di submodulnya itu point of sales atau POS. Untuk POS ini masalahnya itu ada di pencatatan transaksi penjualan dan sumber data pelanggan. Integrasinya itu ke inventory dengan pencatatan transaksi penjualan secara real time yang terhubung ke inventory. Terus datanya menjadi sumber data pelanggan untuk CRM dan survei, lalu terhubung ke planning untuk mengetahui sip karyawan saat transaksi. Untuk PIC-nya sendiri, saya sendiri yaitu Sahla. Selanjutnya masih dari modul yang sama, untuk submodul CRM, untuk kasus masalah yang didukung yaitu menganalisis ketertarikan calon pelanggan pada sebuah produk, serta mengidentifikasi adanya loyalitas rancang. Untuk bentuk integrasi antar modul, CRM bertugas untuk menganalisis data pelanggan dan peminat produk mereka dari POS dan survei untuk menjadi bahan dasar perencanaan campaign selanjutnya seperti potensi pelanggan loyal, komplain atau potensi churn berdasarkan feedback mereka. Untuk PIC penanggung jawab dengan saya sendiri, Fazil Rizal. Baik, yang selanjutnya ada dari marketing dengan submodul survei. Dan di sini untuk mengumpulkan feedback pasca transaksi dan campaign, serta untuk trigger tugas untuk follow up. Nah, di sini yang terjadi yaitu dari post akan dikirimkan guna mengumpulkan informasi umpan balik dari pelanggan yang bisa dijadikan referensi acuan leads yang dapat dimanfaatkan pada CRM untuk menciptakan potensi penjualan dan untuk mengidentifikasi churn dan serta penanggulangannya. Lalu selain itu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi operasi. Pada proses bisnis ini tentang apa saja yang kurang dan dapat ditingkatkan lagi, serta dapat dijadikan panduan untuk planning proses bisnis ke depannya.
Penanggung jawabnya saya Isan. Lalu kita menggunakan modul inventory dengan submodul inventory juga. Untuk kasus atau masalah yang didukung, update stok otomatis, trigger reorder, dan dukung restock. Integrasi antar modulnya, pertama pada saat pos menerima order barang pada inventory akan otomatis berkurang apabila stok di inventory tersedia. Namun, jika stok barang sedang tidak tersedia, maka inventory perlu memperbarui stok melalui submodul purchase. Untuk memperbarui stok pada inventory, setelah stok diperbarui melalui purchase, stok barang akan diterima pada menu inventory. Lalu, untuk jadwal shift pegawai yang mengatur dan bertanggung jawab untuk setiap proses yang terjadi di inventory akan diatur oleh submodul planning yang sudah terintegrasi. Penanggung jawab dari modul ini yaitu saya sendiri, Nur Ramadhani Rivianto. Selanjutnya ada modul purchase dengan submodul purchase. Ya, ini itu adalah pemrosesan otomatis pembelian saat stok rendah. Purchase bertugas memproses permintaan pembelian secara otomatis dari modul inventory untuk menjamin kesiapan stok. Purchase juga terintegrasi dengan submodul planning sehingga bisa memperkirakan tanggal pengiriman. PIC-nya adalah saya sendiri. Lalu selanjutnya ada modul employees yang dengan submodul employees, yang dimana kasus yang didukung adalah menyimpan data karyawan untuk pengaturan shift dan otoritas kerja. Lalu integrasi antar modulnya adalah menyimpan data seluruh karyawan mulai dari jabatan, lokasi kerja, status aktif, dan lain-lain yang terhubung dengan planning untuk menyusun jadwal kerja berdasarkan peran dan lokasi kerja. Data ini juga digunakan untuk menentukan tugas setiap tenaga kerja, misalnya siapa yang bertugas untuk melakukan restock atau purchase pada lokasi kerja dan jam yang disesuaikan. Untuk PIC-nya sendiri, PIC-nya adalah saya sendiri, Anissa Nabila Mumtaz. Baik, yang terakhir submodul yang kami gunakan adalah modul planning dengan submodul planning. Digunakan untuk menyusun jadwal, terintegrasi dengan submodul employee, post, inventory, purchase, dan survei untuk menyusun jadwal kerja. Untuk PIC sendiri semua yang terlibat, yaitu submodul yang terlibat sebelumnya. Sekian, saya serahkan kepada Nur Ramadhani. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari studi kasus kami kelompok 5 dasar ERP. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai submodul employees, yang dimana awalnya akan menampilkan daftar-daftar pekerja yang ada di Greenmark. Seperti misalnya ada Sahla Nurrahma. Di sini Sahla Nurrahma mempunyai job title yakni Post Manager dengan work email file tugas sahla@gmail.com. Work phone-nya ini mobilenya itu +62 40 512 98 92, dan juga departemennya ada departemen sales dengan job position-nya sama seperti job title yakni post manager. Post manager ini di bawah CEO secara langsung, sehingga Nur Ramadhani yang sebagai CEO bertugas sebagai manajer dan juga coach-nya. Di sini teks dari employee Sahla adalah full time di kantor pusat dan juga sebagai POS. Lalu untuk resume experience-nya ada dia bekerja di Greenmark, dan juga untuk skill-skillnya ada English, Spanish. Untuk soft skill-nya open to criticism dengan tingkatannya advance, yakni dihitung sebagai 80%. Lalu ada work information-nya, di mana Sahla ini bekerja di Greenmark Indonesia dengan lokasinya ada di kantor pusat dengan jam kerjanya yakni standar 40 jam per minggunya, dengan time zone-nya adalah Asia atau Jakarta. Untuk planningnya sendiri, dia roles-nya ada sales manager, POS, dan juga kasir dengan default role-nya adalah POS. Lalu untuk private information-nya, Sahla ini rumahnya ada di Jalan PU nomor 66 Samarinda, Kalimantan Timur, dengan
zip code-nya adalah 06179 yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada private phone-nya, nomor HP dia yakni +62825417200174 dengan private car-nya yakni KT8851QH. Untuk emergency call-nya ada dengan nama kontak Watanabe Haruto dengan kontak phone-nya 0877471128. Untuk family statusnya yakni married oleh Watanabe Haruto dengan ulang tahun 4 Mei 1996. Lalu untuk citizenship-nya Indonesia dengan identification number-nya 6472, gendernya female dengan ulang tahun yakni 2 Januari 1997, yang dimana tempatnya adalah Samarinda, Indonesia. Untuk education-nya yakni Bachelor Management di Universitas Indonesia dengan work permit number-nya WPR 710334 dengan expiration date-nya yakni 30 Agustus 2025. Lalu untuk settingnya sendiri, dia sebagai employee dengan related usernya dirinya sendiri, dan juga upah per jamnya adalah 50.000 dengan pin code 6372 dan juga batch-nya di generate secara langsung sehingga muncul ini. Lalu selanjutnya di Greenmart sendiri ada beberapa departemen yakni Executive Human Resource, Marketing, Procurement, Sales dan juga survei, yang dimana survei ini dimanajeri oleh Muhammad Ihsan Abdullah dengan parent departemennya sebenarnya adalah Procurement, dan juga yang dimana bisa kita labeli dengan warna biru seperti ini dan kita bisa save nanti. Lalu selanjutnya misalnya seperti ini, ada departemen yang tidak terpakai, bisa kita delete juga seperti ini, lalu di delete sehingga akan terhapus. Lalu untuk reporting skills-nya di sini ada kita bisa memasukkan beberapa knowledge atau skill-skill yang bisa kita masukkan. Misalnya seperti ini. Tadi kan Sahla Nurrahma kan ada beberapa skill-skillnya, yakni ada soft skill dan juga language-nya. Nanti akan masuk ke daftar employee yang punya skill di sini. Lalu ada certification, yakni misalnya ada bootcamp. Nah, ini dimiliki oleh misalnya Sahla Nurrahma dengan type-nya adalah education, lalu berupa certification, berupa klasik aja deh. Untuk durasinya misalnya sampai 30 Juni. Lalu bisa kita save dan nanti harusnya masuk di sini, akan masuk education-nya. Jadi bisa di-add di sini atau langsung dari certification. Lalu selanjutnya ada configuration-nya, ada setting. Di sini untuk settingan employee ada cara presentasinya bisa based on attendance atau status dari sistemnya. Lalu ada skill management untuk setiap profile di bagian skill dan juga resume. Lalu ada contact management yang dimana ini kalau misalnya punya kontrak bisa dicentang. Lalu ada advanced control-nya dan juga kalau misal ada employee yang bekerja secara remote. Lalu untuk work organization-nya bisa ditambahkan, misalnya tadi untuk standar kerjanya adalah 40 jam per minggu dengan durasi average-nya 8 jam 8, ya dimana di sini dimulai dari jam 8 untuk Monday morning seperti apa dan lain-lain ada di sini semua, bisa di outline juga. Lalu selanjutnya employee editing, yang dimana para employee ini bisa mengedit data-data mereka sendiri, tapi di sini tidak saya izinkan. Lalu selanjutnya ada activity plan,
yang dimana di sini ada offboarding dan juga onboarding. Misalnya onboarding ini untuk employee saja, misalnya untuk salah satu departemen bisa diisikan untuk departemen apa, di sini saya untuk seluruh departemen, yang dimana aktivitasnya ada setup material, plan training, dan lain-lain, dengan assignment-nya dari manager dan atau employee. Untuk triggernya seperti itu. Lalu selanjutnya ada work location, yang dimana Green Mart ini ada kantor pusat, toko cabang 1 dan toko cabang 3. Misalnya kita ingin menambahkan toko cabang 2, nanti work location dia akan berpindah ke toko cabang 2. Lalu selanjutnya ada working schedule, yang dimana itu sama seperti yang disetting tadi, cuma ini bisa ditambahkan. Misalnya kita mau adjust untuk yang kerjanya paruh waktu, jadi per minggunya jam kerjanya kan berbeda, sehingga bisa kita tambahkan sendiri di sini. Lalu untuk ini misalnya ada pekerja yang dipecat, atau pekerja tersebut lagi resign atau sudah pensiun, ini bisa kita tambahkan juga level-levelnya. Lalu selanjutnya ada skill types. Nah, ini bisa kita tambahkan skill-skill yang ada di reporting skill tadi. Untuk language-nya sekarang kan ada Arabic dan lain-lain ini, dan juga levelnya bisa kita atur seperti C2 ini tingkatannya berapa, progresnya berapa persen, dan juga sebenarnya bisa diatur levelnya, default levelnya, misalnya seperti itu, dan juga display color-nya juga bisa diganti. Lalu job position, yang dimana untuk karyawan yang sudah saya masukkan di sini sudah ada CEO, survey manager, sales manager, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa tambahkan. Lalu ada employment types, bisa ada full time, intern, atau mungkin ada sebagai employees biasa, dan lain-lain seperti itu. Bisa ditambahkan juga. Untuk badge-nya, challenge badge-nya sendiri, ini yang sudah ada good job, problem solver, dan juga brilliant. Yang misalnya yang sudah pernah mendapatkan di sini ada, ini untuk mengedit-editnya sih. Misalnya ini yang sudah pernah mendapatkan adalah Faza Rizal, bisa kita tambahkan juga badge-nya, bisa dari sini, atau bisa juga kita tambahkan di challenge. Misalnya di sini untuk, terus di sini berdasarkan grouping untuk 18, maksudnya siapa aja bisa ikut, lalu periodenya per bulan, dan ini individual goals, yang dimana akan ditanggungjawabkan ke misalnya Faza Rizal mungkin ya. Lalu untuk start date-nya misal, lalu di sini ada reward-nya, nanti bisa kita kasih untuk semuanya, bisa dapat good job untuk semua user yang menyelesaikan. Tapi untuk yang pertama kali menyelesaikan misalnya bisa dapat brilliant dan lain-lain. Sini kita bisa start challenge-nya, yang dimana akan sedang diproses. Untuk kalau misalnya udah selesai bisa kita tekan done. Dimana kalau masih belum selesai akan muncul di challenge ini. Lalu ada goals history. Ini misalnya sebelumnya saya kan udah pernah membuat April sales gitu kan. Nah, di sini siapa aja dan juga value yang sudah pernah mereka dapatkan, dan juga target seharusnya mereka dapetin berapa gitu. Lalu selain itu ada organization chart, yang dimana ini karena dia belum ada berada di bawah siapa, ini harusnya, ini karena HR manajernya belum ada, sehingga kita harus tambahkan dulu misal seperti ini. Lalu untuk isiannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada location, schedule, planning, dan lain-lain bisa diisi. Misalnya di sini karena saya ingin menunjukkan organization chart-nya, jadi saya butuhnya cuma ini. Waluyo harusnya di bawah Anissa Nabila, sehingga nantinya organization chart-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi Nur Ramadhani berperan sebagai CEO, yang di bawahnya ada 5 orang manajer, ada Anissa Nabila Mumtaz sebagai HR manager, Faza Rizal sebagai CRM manager, Muhammad Ihsan sebagai survey manager, Nanda Kusnisha sebagai purchase manager, dan juga Salha Nur Ahmad sebagai POS manager. Dan di sini misal Anissa Nabila, di bawahnya ada Waluyo Jailani. Lalu modul employees ini berintegrasi dengan modul planning,
yakni di bagian pengaturan jadwal setiap pekerjaannya. Dan itu di configuration ini terdapat employees sehingga bisa melihat karyawan atau pekerja-pekerja yang ada di GreenMart. Selain itu ada roles yang dimana bisa menampilkan nama dan juga bagian-bagian dari karyawan tersebut. Misalnya si Hasan Waskita sebagai kasir, lalu Lulu Rahmawati sebagai inventory. Misalnya untuk penjadwalannya bisa seperti nama karyawannya, misalnya Setia Rajasa ini role-nya kan sebagai kasir. Nah, di sini dia ditugaskan misalnya dari tanggal 17 sampai 17 karena dimulainya dari jam 8 sampai jam 17. Nah, di sini sekitar 8 jam. Lalu di sini bisa kita publish sekaligus kita send ke karyawan tersebut sehingga seharusnya Setia Rajasa ini sudah dikirimkan notifikasinya untuk bisa melakukan pekerjaannya sebagai kasir pada tanggal 17 Mei. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk submodul planning yang akan terintegrasi ke submodul point of sale untuk pengaturan jadwal shift. Di sini kita klik submodul planning. Saat kita klik, dia akan langsung menampilkan shift-shift yang sudah ada di dalam submodul tersebut. Di sini saya sudah mengisi untuk submodul bagian POS Manager atau Sahlan Rahma. Di sini sudah terisi sekitar 37 jam 30 menit yang seharusnya dalam seminggu itu dia bekerja sekitar 40 jam. Di sini saya mengaturnya menjadi Senin sampai Jumat itu bekerja 7 jam, sedangkan untuk hari Minggu dan hari Sabtu dia akan bekerja sekitar 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Di sini saya akan mencontohkan cara untuk mengisi schedule atau mengisi shift-nya. Kita bisa mengeklik tombol new pada kiri atas maupun langsung mengeklik tanggalnya. Sini kita akan diminta di resource-nya ini kita akan diminta mengisi siapa. Sini sudah Sahlan Utama, POS Manager, role POS. Untuk tanggalnya di sini dari tanggal 17 kita atur dari jam 10 misalnya sampai tanggal 17 juga di jam 12.30 karena hanya 2 jam 30 menit. Untuk allocate time-nya ini harus diisi sesuai dengan jam kerjanya, misalnya 2 jam 30 menit agar nanti bisa terhitung di bagian pembayarannya. Lalu kita klik save. Di sini sudah 40 jam atau 100% dari jumlah kerja yang seharusnya. Ini sudah, lalu bisa kita publish. Akan dikirim ke employees yang bertanggung jawab, yaitu Sahla di POS Manager. Schedule send to your employee, dan untuk modul planning yang terintegrasi ke POS sudah selesai. Di sini untuk pemeriksaan sendiri bisa diperiksa di bagian session. Itu akan tertulis siapa yang membuka register tersebut dan dari jam berapa hingga siapa yang menutup dan ditutup di jam berapa. Baik, di sini saya akan memperagakan kegiatan utama dari point of sale atau POS, yaitu kegiatan penjualan. Di sini saya menggunakan GreenMart cabang 1 dan menekan open register. Kita tekan lagi di bagian open register ini. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan PIN. Kita juga bisa memilih kasir siapa yang bertugas, juga menggunakan barcode atau di-scan. Di sini saya akan memilih kasir Sahla, memasukkan kode atau password. Di sini ada opening cash, kita bisa mengatur keuangan pertama saat kita membuka register tersebut. Di sini kita misalnya tambah 800. Di sini kita bisa memilih yang lain juga. Kita confirm. Ini ada langsung tertulis opening note-nya, atau kita bisa ganti juga opening note-nya. Open register. Nah, di sini kita memulai kegiatan penjualan. Di sini ada produk-produk yang dijual. Kita juga bisa mencari produk di sini. Scan barcode. Di sini untuk mengganti siapa kasir yang bertugas. Di sini sudah ada profil dari kasir yang bertugas sekarang. Kita di sini bisa lock, mengunci register, juga bisa dibuka dalam keadaan kasir masih terbuka. Di sini register masih terbuka. Di sini kita masukkan password kita lagi. Di sini ada pilihan, ada close register, back end, atau kita akan kembali ke dashboard.
create produk, reload data, cash in out. Bila kita ingin mengambil keuangan secara manual, switch to dark mode dan install app. Di sini misalnya kita lakukan kegiatan penjualan. Di sini misalnya kita order fresh organik, coklat vegan, kemudian jus apel, dan yogurt. Di sini ada note, juga bisa memilih customer yang melakukan pembelian. Misalnya di sini juga bisa menambahkan customer, dia sebagai individual atau sebagai perusahaan. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama, kontak, job posisi, nomor telepon, email, website, teks, PKP, NPWP. Di sini ada kontak dan alamat, kemudian pembelian dan apa yang dibeli, invoice, dan internal note yang akan menjadi note yang akan kita lihat. Di sini kita bisa, bila sudah diisi, di sini kita klik save atau discard. Sekarang kita akan memilih pelanggan yang akan membeli. Misalnya kita di sini memilih Anis 1. Kita setelah semua dipilih, kita akan klik payment. Ini please select payment method, yaitu cara membayar. Ini kita pilih cash. Sini cashnya sudah. Lalu invoice dan divalidasi. Selanjutnya, di sini payment successful, di sini ada resipnya. Resipnya juga bisa dikirim ke email dengan mengeklik logo ini. Sending email in progress. Jadi email receipt dan invoice telah terkirim ke email tersebut. Di sini kita bisa melakukan new order atau kita ke orders. Coba kita kembali ke orders. Sini sudah terlihat order pertama di 1 dengan kasir yang bertugas salah, jumlah, dan resipnya. Di sini kita bisa melakukan close register atau menutup. Di sini ada difference, jadi kita harus mengklik ini agar perhitungan nanti akurat. Setelah diklik bagian sini, kita bisa menambahkan closing note atau tidak juga nggak masalah. Selanjutnya close order. Kita mengeklik back end, kita memilih, lalu memasukkan password. Dan akan kembali ke Selanjutnya adalah submodul CRM. Submodul CRM ini berfungsi untuk menganalisis data pelanggan dan produk yang mereka minati. Di sini CRM terhubung dengan dua submodul lainnya, yaitu submodul survei dan submodul point of sale. Untuk submodul survei, CRM ini tergabung dengan sistem manual. Dari hasil survei yang ada terhadap calon pelanggan dan pelanggan yang pernah membeli, dari situlah CRM akan mengambil data pelanggan dan produk yang mereka minati untuk selanjutnya dilakukan kampanye pemasaran berdasarkan produk yang mereka minati. Di sini saya buka untuk submodul survei. Di sini saya buka survei kepuasan belanja, yaitu survei terhadap pelanggan yang sudah pernah membeli. Di sini saya membuka daftar partisipasi. Di sini saya misalkan mengambil data pelanggan fase 1. Dari sekian pertanyaan survei yang ada di sini saya menuju pada pertanyaan produk apa saja yang paling Anda sukai dari Greenmart, dan pelanggan tersebut menjawab teh hijau organik. Dari sini saya ambil data Faza dengan email berikut dengan produk teh hijau organik, saya pindahkan secara manual. Saya buka submodul CRM, kemudian saya membuat lead baru dengan kontak tadi Faza 1 dengan opportunity-nya, kemudian email sudah sama, nomor telepon belum dicantumkan. Jadi saya tambahkan lead baru. Dari sinilah akan dilakukan kampanye pemasaran untuk fase 1 dengan produk yang diminati oleh pelanggan, yaitu teh hijau organik. Kemudian setelah pelanggan tersebut benar-benar akan membeli produk, maka lead ini akan saya nyatakan won atau berhasil. Maka setelah saya nyatakan won, maka pelanggan ini dapat membeli produk tersebut yang diminati dan akan tersambung pada submodul point of sale. Di sini saya buka submodul point of sale. Di sini saya buka yang main map.
Untuk masuk kasir saya masukkan sandinya. Selanjutnya adalah dari pelanggan yang tadi yang sudah dinyatakan berhasil untuk pemasarannya dan akan membeli produk yang diminati. Yaitu kontak fase 1. Di sini sudah masuk fase 1 dan email tersebut yang sudah diminati. Maka fase 1 tersebut akan membeli produk yaitu teh hijau organik dengan harga sekian. Selain itu, jika misal ada calon pelanggan baru yang bukan dari hasil survei, maka dari CRM tadi masih bisa ditambahkan data baru yang juga akan terintegrasi dengan point of sale. Di sini saya kembali ke CRM, misalkan saya membuat lead baru yang memang sebelumnya tidak ada dari survei. Misalkan saya membuat Muhammad. Saya buat pelanggan baru dengan email, misalkan Muhammad 4567. Saya tambahkan lead baru di sini. Saya kembali ke point of sale, masuk ke kasir kembali. Di sini sudah ada nama Muhammad, nomor sekian dan emailnya sebagai pembeli di GreenMart ini. Sekian untuk CRM, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan yang jadi PIC untuk modul survei. Nah, di sini studi kasus kami kegagalan manajemen stok saat kampanye promosi Minggu Sehat. Modul ini tuh memainkan peran yang penting, tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, tetapi juga sebagai bahan untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan survei ini dapat digunakan untuk mengantisipasi, merespon, dan memperbaiki potensi kegagalan yang serupa. Oke, yang pertama, survei ini dapat digunakan sebelum kampanye dimulai untuk mengetahui keinginan dan ekspektasi dari pelanggan terhadap produk yang akan dipromosikan. Ini menjadi dasar forecasting untuk permintaan yang lebih akurat, sehingga dapat menghindari kasus seperti kehabisannya keripik kale organik dalam 2 hari pertama kampanye yang telah terjadi. Oke, di sini seperti contoh saya ada survei minat promo dari GreenMart. Nah, ini survei yang dijalankan sebelum promosi dimulai. Nah, ada beberapa pertanyaan seperti produk kategori apa yang paling sering Anda beli, terus dari produk berikut mana yang paling Anda minati, ada berapa besar diskon yang menurut Anda cukup menarik untuk membeli produk tersebut, dan apa saran Anda agar kampanye promo GreenMart lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita dapat melihat apa sih yang diinginkan oleh customer, sehingga tidak hanya forecasting atau hanya menebak, meramalkan dari sesuatu hal yang belum pasti. Sedangkan jika kita langsung bertanya ke customer seperti ini kan lebih ada data aslinya yang bisa kita jadikan acuan untuk menjalankan promosi tersebut. Oke, bisa kita lihat si result. Nah, di sini survei promo minat GreenMart ada beberapa yang jawab baru pertama kali, ada yang iya. Untuk preferensi produk, ada yang memilih makanan bebas gluten, minuman sehat, camilan sehat, dan lain-lain. Di sini yang paling tinggi minuman sehat dan camilan sehat. Terus ada produk yang paling diminati untuk mendapatkan potongan harga. Yang paling tinggi ada almond panggang, lalu ada beras merah organik dan jus apel organik. Nah, dari sini saja kita bisa lihat bahwa ini adalah produk yang nantinya kemungkinan besar akan menjadi produk yang lebih cepat habis ketika ada promo tersebut gitu. Jadi kita bisa maksimalkan pada restock produk-produk tersebut. Untuk Jiashi coklat yang tidak ada kemungkinan peminatnya, ini bisa kita katakan bukan prioritas. Kita prioritaskan untuk restock otomatis produk-produk yang memang diminati dan kemungkinan besar akan habis pada promo-promo yang akan berjalan nanti. Lalu ini juga ya seperti kayak pendekatan di manajemen layanan pelanggan, berapa besar produk diskon, terus kita juga bisa ngambil saran agar kampanye promo lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara langsung gitu. Ditetapin hari penampilan produk, sejauh bagus, bisa buat poster yang menarik. Nah, ini kampanye promo disesuaikan dengan peminatan produk dari pelanggan. Oke, ini menjadi gambaran besar nanti
produk apa saja yang harus kita prioritaskan untuk keadaan stoknya untuk menghindari kasus yang telah terjadi pada Greenmart. Nah, oke. Itu yang pertama. Lalu survei itu juga berperan dalam mengidentifikasi kepuasan dan kekecewaan pelanggan. Dalam artian, setelah melakukan transaksi pada masa promo yang telah berlaku, ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn atau yang mengalami pengalaman negatif. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat potensi penjualan lebih lanjut dari hasil tersebut. Oke, di sini saya udah ada survei kepuasan pasca promo Minggu Sehat dari Greenmart. Ya, beberapa pertanyaan utama yang kita butuhkan untuk melihat apakah promo yang telah berjalan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan memang tepat sasaran kepada pelanggan-pelanggan kita. Oke, ini kita see result. Ini informasi umum dengan pertanyaan sebagai berikut, lalu pengalaman belanja. Nah, ini yang krusial yang dapat kita jadikan acuan, yaitu apakah produk yang Anda cari tersedia. Oke, beberapa tersedia, beberapa tidak. Nah, untuk produk yang Anda cari tapi tidak tersedia, di sini ada yang menulis granola saat itu lagi kosong. Nah, itu bisa jadi kan kita untuk evaluasi ke depannya. Apakah Anda menerima informasi? Oke, aman. Lalu ada kepuasan umum sebab puas. Ini untuk kita jadikan bahan pertimbangan apakah promo yang sudah kita lakukan ini memenuhi apa yang kita harapkan. Oke, dan ada persepsi dan harapan. Oke, sejauh ini respon dari pelanggan positif dan ada saran langsung mungkin bisa tambahkan lagi stok barang dan variasi barang sedang diskon. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk promosi selanjutnya gitu. Oke, di sini. Nah, misalkan saya tadi menyebutkan untuk pelanggan yang berisiko churn, jadi kita bisa langsung untuk tindak lanjut melalui strategi secara retensi seperti pemberian kupon atau penawaran khusus agar tetap menjaga loyalitas mereka dengan tetap berbelanja di platform kami atau Greenmart seperti itu. Dan bisa juga misalkan untuk mencari sebuah leads ataupun untuk mencari opportunity yang bisa kita timbulkan dari survei kita. Ada coba di sini ada survei kepuasan belanja. Dapat kita see result. Nah, di sini yang paling banyak ada yang mengisi di almond panggang, granola bebas dan keripik kale. Nah, isi respons kita bisa lihat yang paling mereka sukai dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya sebuah opportunity. Misal di sini saya udah bikin Sahla pelanggan opportunity di almond karena dia udah beli ataupun berlangganan beberapa kali untuk membeli almond. Nah, kita berikan penawaran nih, misalkan expected revenue di 90.000 karena harga almond kan 45.000, jadi kita expect dia akan beli 2 pada beberapa kali. Nah, probability di sini ada 96%. Oke, bisa kita kasih notes belanja almond tiap 5 minggu sebanyak 5 buah. Nah, kita bisa berikan penawaran dari sini. Oke, di sini untuk salesperson-nya kita kasih Nur Ramadhani sebagai sales. Expected closing ya bisa kita harapkan. Untuk teksnya enggak harus diisi. Nah, kalau udah di sini kita bisa ke qualified. Oke, di sini berarti kita udah udah ada pendekatan langsung ke customer Sahla gitu. Oke, ini bisa kita tindak lanjut langsung masuk ke proposition. Dari proposition kalau memang dari si Sahla udah setuju dengan penawaran berikan, kita berikan kupon dan kita telah mendapatkan sebuah leads baru keuntungan 90.000 dari hasil survei kita, karena kita lihat dia itu memang langganan terus-menerus untuk membeli almond tersebut gitu. Nah, tidak hanya itu, survei juga penting untuk evaluasi dari sisi operasional dengan mengungkapkan hambatan-hambatan teknis yang terjadi selama promo. Dan karena data ini itu sangat berharga untuk perbaikan sistem ERP dan penyusunan ulang workflow pada periode berikutnya. Misalkan nih, di survei terdapat data bahwasanya barang-barang yang memang cepat habis itu misalkan kayak almond ataupun granola tadi. Nah, kita bisa jadi ini di sebuah acuan, misalkan kayak ada pelanggan yang tidak terlayani di
pada saat promo tersebut. Nah, bisa kita bikinkan planning di sini untuk menambahkan menambah orang yang ada di POS ataupun yang ada di kasir nanti. Nah, kita bisa tetapkan jadwal dan data-data yang ada pada survei tersebut bisa kita jadikan acuan untuk planning dan perbaikan interflow dan workflow pada periode berikutnya, seperti itu. Dan juga survei ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menanyakan usulan produk baru, penyesuaian harga, atau jenis promo yang diinginkan pelanggan. Seperti di sini ada survei kepuasan belanja. Di sini ada beberapa saya memberikan pertanyaan seperti rekomendasi dan loyalitas. Apakah adakah saran atau produk yang ingin Anda lihat tersedia di Greenmark? Nah, dari sini kita bisa langsung melihat bahwasanya pelanggan itu membutuhkan produk-produk tertentu dan memang yang mereka inginkan nanti, sehingga kita tidak perlu untuk memforecasting ataupun menambahkan produk yang memang kurang untuk probabilitas ke penjualannya, seperti itu. Nah, jadi dengan memanfaatkan modul survei ini secara menyeluruh di siklus operasional kita, mulai dari siklus operasional hari-hari biasa, pra-promo, saat promo, dan pasca promo, kita itu tidak hanya mampu mencegah terulangnya kegagalan manajemen stok, tetapi juga dapat menyusun strategi bisnis yang jauh lebih adaptif, berbasis data pelanggan dan kondisi internal secara real time. Survei ini tuh bukan hanya sekedar alat tanya jawab, melainkan motor penggerak perbaikan berkelanjutan yang menyeluruh dalam ekosistem retail yang modern. Karena kita tidak perlu lagi mengandalkan hanya dari sisi forecasting berdasarkan data yang telah ada sebelumnya. Karena namanya juga ramalan, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Namun jika kita langsung melakukan pendekatan ke customer tersebut dengan salah satunya submodul survei ini, kita bisa langsung tahu apa yang pelanggan kita inginkan. Dan itu apa yang memang mereka butuhkan. Jadi kita bisa diasumsikan langsung memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut untuk periode kedepannya, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari modul survei. Baik, di sini saya Nur Ramadhani Arifianto dengan 3 digit NIM terakhir 140 akan menjelaskan mengenai inventory. Jadi sebelum itu di awal ini akan muncul tampilan ini. Ini merupakan tampilan overview dari inventory. Di sini ada receipt. Ini merupakan tampilan apabila kita melakukan purchase order. Ini terintegrasi dengan submodul purchase ya, dimana langsung terhubung ke vendornya. Lalu ini internal transfer apabila kita melakukan transfer antara dari gudang ke gudang cabang. Lalu ini delivery order, ini dari gudang kita juga ke customer. Ini yang terintegrasi dengan POS. Ini jadi pesanan langsung dari pelanggan. Nah, kalau dari studi kasus kami, inventory ini kan akan menerima ini pada saat pas menerima orderan akan produk dari inventory ini akan otomatis berkurang apabila produk tersebut tersedia. Namun jika produk tersebut tidak tersedia, maka inventory akan memperbarui stok produknya langsung terintegrasi sama purchase agar bisa dibeli oleh modul purchase kan. Nah, di sini kita langsung saja, ini ada orderan dari ini. Nah, pada orderan kali ini delivery address-nya di Greenmart salah pelanggan, operasinya type-nya Greenmart pas order. Nah, source lokasinya ada di warehouse atau stok ini. Nah, di sini produk yang akan diminta itu ada almond panggang, demand-nya 30. Lalu kuantitinya ada 30, beras merah organik, demand-nya ada 150, kuantitinya ada 40. Nah, apabila produk tersebut tidak tersedia di gudang, maka di sini akan muncul tulisan not available, yang dimana menunjukkan bahwa produk tersebut tidak tersedia. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak inventory? Yang pertama adalah melakukan check available nih, berarti kan not available. Maka yang dilakukan di sini menyeting produk tersebut agar bisa melakukan reorder otomatis. Ini tadi yang diminta almond panggang dan beras merah organik yang tidak
ready sebenarnya beras merah organik. Maka langsung saja di sini di produk kita klik beras merah organik. Di sini ada pilihan reordering rules. Di sini kita pencet, kita bikin new beras merah organik. Tadi lokasinya kan yang di WH Stock kan. Nah, langsung saja di sini kita beri minimal. Kita beri saja minimalnya 50. Lalu maksimalnya 200. Nah, ketika sudah kita setting seperti ini, maka di sini akan langsung otomatis muncul order. Nah, setelah muncul tulisan order tadi, langsung saja kita klik order. Lalu di sini kan kita belum di sini tadi kan, bentar. Nah, ini di sini kan get order. Di sini kita kan belum melakukan ini kan, memilih vendornya. Maka di sini tulisannya ada no vendor definite. Maka di situ kita edit produk. Kita di sini pindah ke purchase. Di purchase ini kita tambahi vendornya. Anggap saja vendornya tadi pabrik 1. Nah, oke. Setelah itu, setelah menyeting ini tadi, kita balik lagi ke sini, kita pencet saja langsung order, maka akan muncul notif the following replenishment order has been generated. Nah, itu nanti otomatis kehubung sama modul purchase-nya. Nanti di modul purchase tinggal menyetujui, aku bukain aja. Di sini tinggal menyetujui tadi kodenya tadi P0004, tinggal di confirm order aja. Nanti kalau udah di confirm order oleh pihak purchase, maka di inventory akan muncul notifikasi ini di receipt nih. Nanti akan muncul ada satu yang harus diterima tadi. Nah, langsung saja kita terima saja. Di sini langsung klik validate. Nah, ini nanti kalau udah di validate, maka notifnya di sini udah hilang, yang dimana berarti udah otomatis masuk ke gudang nih. Warnanya jadi 300 ini sekarang. Ini 350 unit sekarang total di gudang. Nah, tadi pesanan ini tadi kan not available. Sekarang maka produk availability-nya berubah jadi available. Maka bisa langsung kita kirim saja ke pelanggan kita. Langsung klik validate. You are about to confirm this delivery order by SMS text message. This feature can easily. Langsung saja confirm aja. Nah, ini nanti berarti udah otomatis terkirim semuanya. Di sini notifikasinya udah hilang. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatur produk-produk yang lainnya. Contohnya di sini almond panggang. Di sini almond panggang kita belum set reordering rules-nya ya. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti itu tadi. Lokasinya ada di WH Stock, yaitu gudang utamanya. Kita bikin minimal ordernya anggap saja 50, maksimalnya 150. Ini ada di gudang utama. Kan ini kan on hand-nya yang ada kan hanya 16 produk saja. Karena kita udah set minimal produk yang ada di gudang, maka di sini akan otomatis muncul notif order ini tadi. Di sini juga ada keterangannya. Udah kita set juga maksimal dalam inventory itu bisa menampung berapa produk, itu udah di set juga. Ini 150. Berarti yang kita perlu order hanya 134 buat memenuhi maksimal capacity di gudang tersebut. Langsung saja kita order. Ini sama seperti tadi, karena kita belum mengatur ininya ya, almond panggang ini di purchase-nya kita taruh apa, kita pakai vendor apa, maka kita inputkan saja sendiri. Anggap saja pabrik 1. Setelah kita input begini, kita save manually.
di sini, maka bisa langsung kita order, kita bisa request langsung. Ini ada kodenya P00005, ini tadi order tentang WA Stock ini tadi. Lalu setelah kita mengirim itu tadi, kita hanya tinggal menunggu dari submodul purchase ini tadi menyetujui. Apabila disetujui, langsung saja coba kita setujui langsung. Maka dari pihak inventory ini harus melakukan penerimaan dengan cara kita bukain tadi di overview, di receipt, notif ini kita buka. Ini statusnya ready, maka kita validate, ini menunjukkan bahwa udah kita terima barangnya. Udah. Lalu kita cek di produk kita. Nah, on hand-nya sekarang bertambah jadi 150 unit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul inventory di studi kasus saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah modul purchase. Di modul purchase ini kita bisa menerima, mengkonfirmasi order dari modul inventory yang bisa dicek di sini, purchase order. Nah, ini tadi sudah saya lakukan konfirmasi. Nah, gini di sini kita bisa receive, validate, dan kita bisa memprint memprint delivery slipnya, bisa dari vendor mana yang berada di purchase. Di sini saya baru membuat satu vendor. Kita bisa menambahkan vendornya di sini. Kita juga bisa melihat purchase order yang sudah dilakukan seperti ini, tidak memakai bill. Yang ini memakai bill, dan yang pertama ini masih menunggu bill. Kita bisa create bill di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa print dan akan tertampil. Kita perlu lakukan customisasi bill di sini. Jadi di modul purchase ini singkatnya adalah modul yang terintegrasi, atau lebih spesifiknya berurusan langsung dengan inventory tentang masalah pembelian begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.